Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Itulah ungkapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak adalah pribadi yang unik. Meskipun dalam proses perkembangannya terdapat banyak kesamaan, namun tetap setiap anak akan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda-beda dengan anak yang lainnya. Dan inilah kodrat anak sesungguhnya. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi guru untuk memfasilitasi peserta didik yang beragam gaya belajarnya, minat bakatnya, kesiapan belajarnya, serta profil siswa itu sendiri. Cara yang tepat adalah melaksanakan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi. Pada praktik baik kali ini, pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan berbasis kearifan lokal dan memanfaatkan Chromebook didukung media AR yang menyesuaikan dengan kodrat zaman. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kita bisa melakukan dengan berbagai cara, di antaranya melakukan survei, mencari tahu pengetahuan awal murid sesuai topik yang akan diajarkan, serta mengamati perilaku murid secara langsung. Dalam mengidentifikasi kesiapan belajar murid, saya berkolaborasi dengan guru kelas 5 yang merupakan guru satu fase dengan kelas yang saya ajarkan, yaitu kelas 6 di fase C. Sehingga saya dapat menggali informasi tentang kesiapan belajar anak. Melalui identifikasi tersebut, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa aspek, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan lingkungan belajar. Pada kesempatan kali ini, kami mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 4, Jeda untuk Iklim, tentang teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membuat teks eksplanasi ilmiah sederhana yang saya kaitkan dengan kearifan lokal, yaitu menjaga iklim dengan menjaga kelestarian hutan bakau. Sebagai konten penyaji materi pembelajaran, saya menggunakan berbagai media, yaitu buku cetak, papan tulis, slide PowerPoint, dan teknologi AR atau Augmented Reality. Ditambah alat penunjang seperti Chromebook yang didukung beberapa platform seperti Google Chrome, Google Document, Google Slide, dan Canva for Education dengan fitur AI atau Artificial Intelligence. Semua platform itu bebas dipilih oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar, minat, dan profil belajarnya. Lanjut dengan diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan variasi dalam cara siswa belajar atau memproses informasi. Pada awal pembelajaran, saya memaparkan materi secara umum kepada peserta didik dalam bentuk kelompok besar. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal pembelajaran, selanjutnya saya bentuk kelompok kecil yang sesuai dengan gaya belajar untuk memecahkan masalah dan meminta peserta didik bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi selama bekerja, saya berkeliling untuk mengobservasi, membimbing, dan memberi pemahaman dengan cara mendatangi kelompok kerja mereka, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, saya lakukan penilaian kualitatif, yaitu berupa catatan-catatan, umpan balik mengenai sikap, pengetahuan,
dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh siswa dalam bentuk penilaian formatif. Untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, tidak lupa saya memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan waktu pendampingan lebih lama dalam memahami materi. Sedangkan yang cepat memahami materi, saya beri kesempatan untuk belajar mandiri. Aspek selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Nah, anak-anakku semuanya, kita hampir kepada akhir pembelajaran. Nanti Bapak akan memberi tugas secara individu di rumah, yaitu membuat teks eksplanasi ilmiah sederhana. Bisa semuanya? Bisa. Ada pertanyaan? Silakan. Bentuk gambar, Pak. Dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Pak, boleh dibuatkan dalam bentuk video. Pak, boleh dibuat dalam bentuk video. Dalam bentuk video, oke. Nah, bagus sekali anak-anak semuanya. Silakan nanti kamu kerjakan tugas ini. Boleh ditambah dengan sesuai minatmu. Boleh ditambah dengan video, boleh ditambah dengan gambar, poster, boleh ditambah dengan puisi, dan boleh ditambah dengan lagu. Intinya, kamu bisa membuat teks eksplanasi ilmiah ini secara sederhana dan memahaminya. Tentunya akan menghasilkan berbagai bentuk produk tugas yang dikumpulkan dalam satu bentuk materi. Terakhir, dalam aspek pembelajaran berdiferensiasi ini adalah lingkungan belajar. Saya menyadari tidak semua anak senang dan nyaman dalam belajar secara berkelompok. Maka dari itu, saya beri kebebasan kepada anak yang mau belajar secara personal dengan bimbingan saya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya dan sesekali membawa mereka untuk belajar di luar kelas. Semua itu demi kenyamanan dan memotivasi belajar mereka dengan semaksimal mungkin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Oke, terakhir anak-anak semuanya, Bapak sudah menyiapkan form refleksi. Silakan diisi berdasarkan perasaanmu melaksanakan pembelajaran hari ini seperti apa. Silakan nanti diisi menggunakan Chromebook ataupun menggunakan smartphone. Saya melaksanakan refleksi menggunakan Google Form yang diakses menggunakan Chromebook dan smartphone. Jenis refleksi yang saya gunakan adalah dengan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Pak Saipul itu di dalam pembelajaran sehari-hari sering menggunakan teknologi, sehingga anak-anak sering sekali suka dan senang belajar dengan Pak Saipul itu. Sebagai guru penggerak, Pak Saipul ini selalu berbagi praktik pada kami, guru-guru yang ada di SD Negeri 14 Bandul ini, dan sering menjadi inspirasi kami sebagai guru untuk menjadi guru penggerak dan menjadi guru yang hebat. Belajar dengan Pak Ipul sangatlah menyenangkan karena Pak Ipul mengajar kami dengan sesuai keterampilan dan kemampuan yang kami miliki. Belajar dengan Pak Ipul sangat menyenangkan dan Pak Ipul selalu memperhatikan minat bakat kami. Belajar dengan Pak Syaiful Bahri sangatlah menyenangkan. Ia juga mengajari kami ilmu teknologi. Anak saya jadi lebih suka mengerjakan tugas di rumah karena diperbolehkan mengumpulkan tugas dengan model yang mereka minati. Praktek baik berupa pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ipul sangat menyenangkan bagi murid dan menginspirasikan bagi guru-guru yang lain. Pertama, dalam memfasilitasi segala kebutuhan siswa yang beragam, ditambah pemanfaatan berbagai teknologi dan kearifan lokal. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Saipul Bahri sangat memberi dampak positif bagi siswa. Kami selalu berkolaborasi dalam berbagi praktik baik ke sekolah yang saya bina. Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kita memiliki peran yang tak tergantikan dalam membentuk masa depan bangsa. Semangatlah untuk terus belajar dan mengembangkan diri, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ingatlah, setiap siswa adalah unik dan mempunyai potensi yang luar biasa. Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak hanya membantu mereka mencapai prestasi akademik, tetapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teruslah berinovasi dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Demikianlah cerita praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, nantinya akan menciptakan budaya satuan pendidikan yang menginspirasi. Teruslah menjadi pendidik yang berpihak kepada murid, karena kita adalah cahaya penuntun bagi generasi mendatang. Ki Hajar Dewantara jadi panutan, Kemendikbudristek penuh gagasan, kearifan lokal jadi kebanggaan, kodrat alam dan zaman jadi pegangan. Saya Saipul Bahri undur diri, salam Merdeka Belajar.